Kelompok 1 Akuntansi Perbankan, dengan dosen pengampu, Bapak Dwi Pristianto Purbonugroho. Bab 12. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN. Disusun oleh Oktavia Tunggadewi, Bunga Kayana Suci, Rintani Orchid Faraila, Yisril Luarwan, Tasya Buana Putri, Alia Ramadhani, Syarifatul Ula, dan Anissa Oktavia Ardiani. Topik pembahasan: 1. Pengertian SKBDN. 2. Jenis SKBDN. 3. Tujuan penerbitan SKBDN. 4. Manfaat penerbitan SKBDN. 5. Istilah-istilah perdagangan dengan SKBDN. 6. Penerbitan SKBDN. Lanjutan topik pembahasan. 7. Pembayaran atau transaksi SKBDN. 8. Pengalihan SKBDN. 9. Akuntansi SKBDN. 10. Biaya transaksi SKBDN. Pembahasan 1. Pengertian Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN lazim dikenal sebagai Letter of Credit atau LC lokal, adalah instrumen yang diterbitkan oleh issuing bank, atas permintaan aplikan yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada benefisiari apabila issuing bank menerima dokumen yang sesuai dengan syarat dan ketentuan SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6 PBI 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, bahwa yang dimaksud dengan SKBDN, yaitu adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, atau lazim dikenal sebagai Letter of Credit atau LC dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon aplikan, yang mengikat bank pembuka issuing bank untuk a. Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerimanya. B. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. C. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Pembahasan kedua, jenis SKBDN. Adapun jenis-jenis SKBDN atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, ditinjau dari segi pembiayaan. LC dalam negeri atau SKBDN dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Site, yaitu SKBDN yang dapat dibayarkan sewaktu warkat diunjukkan. Jenis ini pun terbagi menjadi A. Site LC dalam negeri atau SKBDN dengan setoran jaminan 100%. B. Site LC dalam negeri atau SKBDN dengan setoran jaminan kurang dari 100%. 2. Yusan Site, yaitu SKBDN yang pembayarannya dilakukan menggunakan wesel berjangka. 3. Red Clause Site, yaitu SKBDN yang pembayarannya dapat dilakukan di muka. Pembahasan ketiga, tujuan penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN: 1. Memberikan jaminan secara tertulis yang berlandaskan hukum. 2. Melakukan pembayaran kepada pihak penjual barang. 3. Mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik oleh si penjual. 4. Memberikan kuasa kepada bank lain melakukan pembayaran, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel.
Pembahasan keempat, manfaat penerbitan SKBDN. Manfaat SKBDN bagi penjual ataupun pembeli antara lain, menjamin pembayaran atas pelaksanaan syarat-syarat jual beli yang ditetapkan atau disepakati, memperlancar arus pengadaan barang atau input produksi dalam upaya menghasilkan penjualan, menjamin satu kepastian dalam melakukan forecasting cash flow, sebagai sarana untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri. Penerima jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajiban karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi pembayaran dari bank, memperlancar arus pengadaan barang-barang di dalam negeri dari satu tempat ke tempat lainnya baik antar pulau, antar kota, atau antar pihak-pihak dalam satu kota. Pengiriman barang lebih terjamin. Sebagai alternatif fasilitas pembiayaan, bank melayani Anda atau pengusaha yang berorientasi ekspor dalam memberikan fasilitas SKBDN baik untuk penerbitan maupun penerimaan SKBDN. Pembahasan kelima, istilah-istilah perdagangan dengan SKBDN. 1. Bank pembuka atau issuing bank adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon, aplikan. 2. Bank penerus atau advising bank adalah bank yang meneruskan SKBDN kepada penerima, beneficiari. 3. Bank tertunjuk atau nominated bank adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi. Negosiasion. 4. Bank pengkonfirmasi atau confirming bank adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut. 5. Bank penegosiasi atau negotiating bank adalah bank yang melakukan negosiasi. 6. Bank pembayar atau paying bank adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima, beneficiari, atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN. 7. Bank peremburs atau reimbursing bank adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran, reimbursement, kepada bank pembayar. 8. Bank pengirim atau remitting bank adalah bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka. 9. Bank pentransfer atau transferring bank adalah bank atas permintaan penerima, beneficiari, melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. 10. Bank tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya. Sebelas. Bank pengaksep atau accepting bank adalah bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN. 12. Negosiasi atau negosiasion adalah pengambil alihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran. 13. Pemohon atau aplikan adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank. 14. Penerima atau beneficiari adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. 15. Janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, SWIFT, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Pembahasan ke-6, penerbitan SKBDN. Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN adalah 1. Pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. 2. Dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank peremburs dapat berkedudukan di luar negeri. 3. SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang.
4. Dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. 5. Transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri. Sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar LC dan non-LC untuk tujuan ekspor. 6. SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. 7. SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan perdagangan internasional. Delapan, SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada dan penerima. 9. Jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. 10. Dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon. 11. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka, red clause, bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. 12. Permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. 13. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: nama jelas dan alamat pemohon, nama jelas dan alamat penerima, nilai SKBDN, syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi, rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan, tanggal terakhir pengajuan dokumen, tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN, media penerbitan SKBDN, surat, telex, SWIFT atau sarana lainnya, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN. Pembahasan ke-7, pembayaran atau transaksi SKBDN. Berikut adalah mekanisme sederhana transaksi SKBDN. Keterangan 1. Antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. 2. Pembeli membuka SKBDN di issuing bank sebesar nilai kontrak. 3. Issuing bank memberitahukan kepada paying bank bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. 4. Paying bank selanjutnya meneruskan ke pihak benefisiari bahwa SKBDN telah dibuka. 5. Penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. 6. Bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli. 7. Bank penerbit issuing bank memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN. 8. Bank pembayar meneruskan kepada benefisiari dan melakukan negosiasi pembayaran. 9. Benefisiari selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. 10. Bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. 11. Bank pembayar melalui bank penerbit membebankan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. 12. Bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif. 13. Bank pembayar melakukan pembayaran kepada benefisiari.
Pembayaran atau transaksi SKBDN, berikut adalah flow SKBDN tunai dan flow SKBDN berjangka. Pembahasan ke-8, pengalihan SKBDN. Pengalihan SKBDN. SKBDN yang dapat dialihkan atau transferable SKBDN adalah SKBDN di mana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerima yang membayar, mengaksep, atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Namun demikian tidak semua SKBDN dapat dialihkan. SKBDN hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua. SKBDN hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli, original SKBDN, dengan pengecualian: A. Nilai SKBDN. B. Harga satuan. C. Tanggal jatuh tempo. D. Tanggal terakhir pengajuan dokumen. E. Jangka waktu pengangkutan. Salah satu atau semua batasan-batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek. Pihak benefisiari dalam mengirimkan barang dapat diasuransikan atau tidak. Dalam hal penggunaan asuransi barang, persentase penutupan asuransi yang harus dilaksanakan dapat ditingkatkan nilainya untuk mencapai jumlah pertanggungan yang ditentukan dalam SKBDN asli, original SKBDN. Pengalihan SKBDN akan berkonsekuensi bahwa nama dan alamat penerima pertama dapat diganti dengan nama dan alamat pemohon, kecuali SKBDN asli, original SKBDN, mewajibkan nama pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain dari faktur. Di samping itu bank dapat menerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh penerima pertama berdasarkan faktur dan wesel dari penerima kedua sepanjang nilainya tidak melebihi nilai SKBDN asli, original SKBDN. Bank yang seharusnya menjadi bank pembayar, paying bank, bila melakukan pengalihan SKBDN maka menjadi bank pentransfer, transferring bank, yaitu bank yang mengalihkan SKBDN atas dasar permintaan benefisiari. Pembahasan ke-9, akuntansi SKBDN. Akuntansi SKBDN. Pada dasarnya, SKBDN sendiri tidak bisa dibatalkan, kecuali mendapatkan persetujuan oleh bank pembuka, bank penerima, dan bank pengkonfirmasi. Untuk itu, penerbitan SKBDN bisa berupa SKBDN yang tidak bisa dibatalkan dan bisa dibatalkan. SKBDN yang tidak bisa dibatalkan adalah SKBDN yang memiliki nilai transaksi bersifat komitmen, sedangkan SKBDN yang bisa dibatalkan adalah SKBDN yang di dalamnya memiliki transaksi bersifat kontingensi atau bersyarat. Jadi, komitmen dalam hal ini adalah yang tidak bisa dibatalkan dan memiliki kepastian. Sedangkan kontingensi memiliki indikasi bahwa kelanjutan transaksi di dalamnya tergantung dari pihak bank penerbit, bank pengkonfirmasi dan juga pihak bank penerima. Keduanya ini bisa dicatat di dalam rekening administratif SKBDN yang bisa atau tidak bisa dibatalkan dan masih akan berjalan dalam kegiatan perdagangan di dalam negeri. Contoh penerbitan site SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank sendiri. PT Jaya Abadi nasabah Bank BCA Bandung hendak membeli semen 100.000 sak dengan harga per sak Rp30.000 kepada PT Holcim Cilacap nasabah Bank BCA Cilacap. Untuk itu PT Holcim meminta PT Jaya Abadi membuka site SKBDN. Tanggal 12 April tahun 2006 PT Jaya Abadi membuka site SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank BCA Bandung. Setoran jaminan tersebut beban gironya Rp2.500.000.000 dan sisanya tunai. Bank BCA Bandung memungut komisi penerbitan Rp5 juta dengan ongkos kawat atau transfer Rp300.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT Jaya Abadi.
Berikut adalah pencatatan di bank penerbit yaitu Bank BCA Bandung. Baik pencatatan pada rekening administratif dan pencatatan pada rekening real. Berikut ini adalah pencatatan pada Bank BCA Cilacap. Baik pencatatan pada rekening administratif dan pencatatan pada rekening real. Contoh penerbitan site SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank sendiri, dengan setoran kurang dari 100%, misalnya dari contoh sebelumnya, setoran jaminan yang diserahkan PT Jaya Abadi Baru 70% dengan perincian beban gironya Rp1.700.000.000 dan sisanya tunai, semua biaya komisi dibayar tunai, maka pencatatan di bank penerbit, Bank BCA Bandung, terlihat seperti pada tabel di bawah. Pencatatan di bank penerbit saat pembayaran, misalnya kekurangan setoran jaminan yang dikonversi menjadi kredit yang diberikan dengan provisi 3% dan biaya administrasi Rp800.000, provisi dan administrasi diterima tunai, pencatatannya yaitu sebagai berikut. Contoh penerbitan site SKBDN yang ditujukan pada bank lain melalui koresponden. PT Duta Wisata nasabah Bank Omega Semarang hendak membeli bus pariwisata 3 unit dengan harga per unit Rp800 juta kepada PT Berlian Surabaya nasabah Bank Sentosa Surabaya. Untuk itu PT Berlian meminta PT Duta Wisata untuk membuka site SKBDN. Tanggal 20 Juni tahun 2006 PT Duta Wisata membuka site SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Omega Semarang. Setoran jaminan tersebut, beban gironya Rp2 miliar dan sisanya tunai. Bank Omega Semarang memungut komisi penerbitan Rp5 juta dan ongkos kawat Rp400.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT Duta Wisata. Bank Omega Semarang menggunakan Bank BCA Semarang sebagai bank koresponden. Bank BCA Semarang memungut komisi konfirmasi Rp2 juta. Bank BCA Surabaya memungut komisi penerusan Rp1.500.000. Berikut ini pencatatan pada Bank Omega Semarang pada saat pembukaan SKBDN. Pencatatan untuk penyelesaian atau pembayaran site SKBDN, pencatatan pembayaran di Bank Omega Semarang, untuk Bank Omega Semarang, selaku yang menerima konfirmasi bahwa site SKBDN akan dicairkan, maka Bank Omega Semarang langsung menyerahkan setoran jaminan PT Duta Wisata ke Bank BCA Semarang melalui Bank Indonesia. Berikut ini pencatatan di Bank BCA Semarang, pencatatan di Bank BCA Surabaya selaku bank penerus, serta pencatatan di Bank Sentosa Surabaya. Contoh penerbitan usens site SKBDN PT Citra Bandung membeli genset senilai Rp400 juta kepada PT Sinar Jakarta. Untuk itu PT Citra diminta menerbitkan usens SKBDN berjangka untuk menjamin pengiriman barang tersebut dibayar. PT Citra adalah nasabah Bank Mega Bandung, sedangkan PT Sinar adalah nasabah Bank Mega Jakarta. Pembukaan usens SKBDN tanggal 1 April tahun 2007 dengan setoran jaminan Rp250 juta atas beban giro PT Citra. Komisi penerbitan Rp1.500.000 diterima bank dalam bentuk tunai. Usens SKBDN ini bersifat revocable, dapat dibatalkan. Pencatatan penerbitan usens SKBDN di Bank Mega Bandung adalah sebagai berikut.
Penerbitan Usens SKBDN akan diikuti penerbitan wesel berjangka Usens SKBDN di bank pembayar. Pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan Usens SKBDN maupun wesel harus diselesaikan. Penyelesaian wesel merupakan berakhirnya SKBDN. Misalnya jangka waktu wesel 3 bulan sejak tanggal 1 April tahun 2007. Maka pada akhir periode seluruh kewajiban terhadap bank pembayar harus dipenuhi. Kekurangan setoran jaminan dilunasi secara tunai. Pencatatannya adalah: pencatatan di cabang pembayar adalah sebagai berikut. Penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo karena sangat tergantung pada pemegang wesel tersebut. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya atau menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan jatuh tempo. Mengacu pada soal di atas, jangka waktu wesel adalah tanggal 1 April tahun 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2007. Didiskontokan tanggal 1 Juni tahun 2007, maka hari diskonto adalah 30 hari. Bunga diskonto 18%. Maka pencatatan jurnal dan jurnal amortisasinya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 Juni tahun 2007, bank pembayar selain melakukan amortisasi pendapatan bunga di muka, diskonto, juga harus membukukan wesel yang telah jatuh tempo dengan catatan jurnal sebagai berikut. Contoh penerbitan Red Clause Site SKBDN, Bank Omega Surabaya menerima wesel atas unjuk Red Clause SKBDN atas nama PT SJT senilai Rp75 juta yang telah diterbitkan Bank Omega Jakarta atas perintah PT ABD. PT SJT hendak mencairkan hasil SKBDN di muka untuk keuntungan rekening gironya. Untuk hal tersebut, Bank Omega Surabaya membebankannya dengan komisi Rp50.000 dan ongkos kawat Rp25.000. Maka pencatatan pada Bank Omega Surabaya dan pencatatan pada Bank Omega Jakarta adalah sebagai berikut. Contoh soal pengalihan SKBDN. Setelah PT Sinar mengirimkan genset, pada tanggal 7 April tahun 2007 mengalihkan haknya sebagai benefisiari atas Usens SKBDN senilai Rp400 juta kepada PT Terang untuk menutup hutangnya. Dengan pengalihan ini Bank Mega Jakarta akan menerbitkan wesel Usens SKBDN atas nama PT Terang. Dengan demikian, hak-hak atas efektivitas dana menjadi kepemilikan PT Terang. Berikut ini adalah pencatatan yang dilakukan Bank Mega Jakarta selaku bank pembayar saat penerbitan wesel atas nama PT Terang. Ketika wesel jatuh tempo dan dibayar serta untuk menihilkan rekening administratif ketika seluruh kewajiban bank pembayar telah terpenuhi. Wesel yang telah jatuh tempo kadang-kadang tidak langsung dicairkan oleh benefisiari. Bila ini yang terjadi maka bank penerbit wesel, bank pembayar, perlu membukukannya dalam rekening administratif terlebih dahulu sampai dengan wesel tersebut dicairkan. Pencatatannya adalah menihilkan rekening administratif pertama dan memunculkan rekening administratif untuk wesel yang telah jatuh tempo. Pembahasan ke-10, Biaya Transaksi SKBDN.
Biaya transaksi SKBDN. Untuk biaya setiap transaksi SKBDN dikenakan 1% atau minimum Rp7.500 per transaksi dipotong dari harga yang tercantum pada kontrak. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.